Kamis yang kedua di masjid ini. Dalam hadis Rasulullah menyatakan, inna min akbaril kabair, di antara dosa-dosa besar itu adalah asyirku billah. Yang pertama, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sekalian, kalau dalam batin kita selalu mengatakan bahwa saya tidak masalah melakukan dosa, toh Allah itu Maha Pengampun, saya nanti taubat dan Allah akan ampuni, maka itu tandanya hati kita rusak, harus kita perbaiki secepat mungkin. Yang kedua, Bapak Ibu jamaah sekalian, wa yata'allamuna al-ilma wa la ya'maluna bih. Di antara perusak hati itu adalah ketika seseorang mempelajari ilmu agama, alias dia berilmu tapi dia tidak mengamalkannya. Assalamualaikum Pak. Jika pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para alim ulama, para ustaz, para sesepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah berhenti untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang nikmat-nikmat Allah sangat luar biasa banyaknya, yang tentunya kita tidak akan mampu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk menjadi pribadi yang bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pun harus membiasakan diri selalu bersyukur kepada manusia atau berterima kasih kepada saudaranya sesama muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Beliau bersabda, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidak akan mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala siapa yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia. Kalau seseorang saja memberikan sesuatu yang sedikit, kita tidak bisa berterima kasih. Bagaimana dengan nikmat Allah yang begitu banyak? Bila yang sedikit tidak mampu disyukuri, maka bagaimana dengan yang banyak, di mana nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak akan kita mampu menghitungnya. Sebagaimana Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kamu tidak akan mampu menghitungnya. Maka mari kita pula membiasakan diri berterima kasih kepada sesama manusia. Apapun yang diberikannya kepada kita, kita hendaknya membalasnya jika mampu. Maka jika tidak mampu, maka kita mendoakannya atau mengucapkan jazakallahu khairan. Karena ketika kita membiasakan seperti itu,
kita akan mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini tentu berbagai macam nikmat Allah berikan kepada kita yang semuanya harus kita sadari, harus kita akui. Kita telah dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tandanya Allah memberi nikmat umur kepada kita semuanya. Kita dibangunkan dan bisa hadir di tempat ini, di masjid yang mulia ini, berarti kita diberikan kesehatan lahir dan batin. Karena kalau kita sakit mungkin kita terbaring di rumah, bahkan di rumah sakit. Kemudian juga tentunya yang paling besar nikmat Allah itu berupa hidayah. Tanpa hidayah tidak mungkin pula kita hadir untuk melaksanakan salat subuh berjamaah dan duduk sejenak di dalam majelis tausiah atau majelis nasihat pada pagi hari ini. Dan masih banyak sekali nikmat-nikmat yang lainnya yang mari kita akui, kita sadari dan kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di atas mimbar yang mulia ini saya mengajak khususnya kepada pribadi saya sendiri, umumnya kepada Bapak Ibu jamaah sekalian. Marilah kita hendaknya selalu mereset ulang mindset kita dalam melihat diri kita. Barangkali selama ini kita lebih perhatian dengan badan kita ketimbang hati kita, maka kita reset ulang. Bahwa sesungguhnya yang harus lebih kita perhatikan terutama nomor satu adalah hati kita, jiwa kita. Setelah itu baru badan kita. Karena mayoritas manusia akan benar-benar memperhatikan fisiknya, memperhatikan badannya. Apa yang menyebabkan badannya sehat, dia akan upayakan. Apa yang membuat badannya itu sakit, maka dia akan berusaha menghindarinya. Dan kalau sudah menimpanya, dia berusaha mengobatinya. Bahkan setiap hari kita akan mendeteksi badan kita. Saya merasakan apa hari ini? Kalau merasakan bangun tidur pegel-pegel di punggungnya, ruas-ruas sendi terasa sakit, wah mungkin ini asam urat atau kolesterol tinggi. Kalau pusing, jangan-jangan saya kurang istirahat atau mungkin kurang ngopi. Ya, apapun yang terasa dalam tubuh kita ini, kita menyadarinya dan segera untuk mengobatinya. Bahkan juga selalu berusaha menjaganya supaya tidak merasakan sakit. Tapi sebaliknya, sangat sedikit orang yang mau memperhatikan hatinya. Hati saya ini seperti apa? Apa penyakit yang sedang menjangkiti hati saya? Bagaimana cara mengobatinya? Bagaimana supaya hati saya sehat kembali? Rupanya inilah yang perlu diulang-ulang, diingatkan baik bagi diri saya sendiri, umumnya juga bagi Bapak Ibu jamaah sekalian. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, mereka 3 generasi yang betul-betul menjadi teladan kita. Mereka selalu menempa diri mereka, selalu memonitoring jiwa dan hati mereka. Maka kita pun harusnya demikian, karena Bapak Ibu jamaah sekalian, Allah melihat hati kita, bukan badan kita. Dan yang membawa keselamatan atau menjadi sebab selamatnya kita di hadapan Allah ketika kita datang menghadap Allah dengan membawa qalbun salim. Allah berfirman di dalam surat Asy-Syu'ara, surat yang ke-26, ayat 88 dan 89. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah pada hari di mana tidak ada manfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa qalbun salim, hati yang selamat, hati yang sehat, hati yang bersih. Kemudian hendaknya kita menyadari pula bahwa komando dalam diri kita ada di hati. Hati adalah raja bagi seluruh anggota tubuh kita. Rasulullah dalam hadis Bukhari Muslim menyatakan,
ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha sairu jasadi wa idza fasadat fasada sairu jasadi ala wahyal qalb. Ketahuilah di dalam tubuh kita ada segumpal daging. Kalau dia baik seluruh anggota tubuh, kalau dia rusak maka rusaklah seluruh anggota tubuh. Pasti yang berperan dalam sebuah komunitas yang paling dominan dan berperan dan berpengaruh adalah ketua komunitasnya. Tentu dalam sebuah lembaga, sebuah instansi yang paling berpengaruh dan juga mempengaruhi seluruh isinya adalah kepalanya. Begitu pula dalam diri kita yang paling dominan dan berpengaruh, yang mengomando, maka itu adalah hati kita. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, hendaknya kita senantiasa memonitoring hati kita, bagaimana kondisi hati kita pada saat ini. Dan pada pagi hari ini secara singkat saya mengutip perkataan Imam Hasan Al-Basri, Al-Hasan Al-Basri, yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitabnya Nasaihul Ibad. Nasaihul Ibad, nasihat-nasihat bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengutip perkataan Imam Hasan Basri. Qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Setelah kita membaca ayat, membaca hadis, kita tambahkan lagi dengan qaul ulama, perkataan para ulama di mana ilmu mereka mendalam dan pengalaman religiusnya tentu bisa jadi sangat jauh dibandingkan dengan kita semuanya. Berkata Imam Hasan Basri rahimahullah, fasadul qulubi mutawallidu min sittati asya. Rusaknya hati itu disebabkan 6 perkara. Ini versi beliau. Ada 6 perkara yang menyebabkan rusaknya hati. Barangkali salah satu atau lebih ada di dalam diri kita. Segera kita perbaiki. Kalau ada dalam diri kita salah satunya, apalagi lebih dari satu, berarti hati kita ini ada kerusakan yang perlu direparasi, diservis, diperbaiki. Awaluha, yang pertama, yadnibuna biroja'it taubati. Yang pertama, kalau tandanya hati kita ini rusak adalah kita terus-menerus melakukan dosa dengan harapan pasti saya akan diampuni kalau saya taubat. Ini dalam hadis Nabi disebut al-amnu min makrillah, merasa aman dari makar Allah, merasa aman dari azab dan siksanya Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah telah bersabda, min akbaril kabair, di antara dosa-dosa besar, ini pun tercantum dalam kitab Al-Kabair yang biasa kita kaji pada setiap Kamis yang kedua di masjid ini. Dalam hadis Rasulullah menyatakan, inna min akbaril kabair, di antara dosa-dosa besar itu adalah asyirku billah. Yang pertama, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-amnu min makrillah, merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, al-qunutu min rahmatillah, putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya garis bawahi yang kedua, yaitu al-amnu min makrillah. Para ulama menjelaskannya, yang dimaksud merasa aman dari azab Allah adalah seseorang terus-menerus dalam dosa, lalu dia berharap akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam batin kita terbetik satu rasa dan kita mengatakan dalam diri kita, enggak apa-apa saya melakukan dosa, toh nanti saya akan taubat dan pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia lakukan dosa lagi dan berpikiran, enggak masalah dosa, toh Allah itu kan Maha Pengampun. Dia memang secara sengaja melakukan dosa dengan harapan bahwa nanti saya akan taubat dan Allah akan menerima taubat saya. Padahal seorang mukmin itu hendaknya dia ketika khilaf, terjatuh dalam dosa, dia segera sadar, tidak melanjutkan dosanya, dan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu
syarat taubat. Dari 5 syarat salah satunya adalah berniat tidak akan mengulanginya lagi sampai meninggal dunia. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sekalian, kalau dalam batin kita selalu mengatakan bahwa saya tidak masalah melakukan dosa, toh Allah itu Maha Pengampun, saya nanti taubat dan Allah akan ampuni, maka itu tandanya hati kita rusak. Harus kita perbaiki secepat mungkin. Yang kedua, Bapak Ibu jamaah sekalian, wa yata'allamuna al-ilma wa la ya'maluna bih. Di antara perusak hati itu adalah ketika seseorang mempelajari ilmu agama, alias dia berilmu tapi dia tidak mengamalkannya. Kita hendaknya mengingat-ingat ilmu agama yang mana yang pernah kita pelajari, sudahkah kita amalkan? Bukankah dulu Kiai Haji Ahmad Dahlan pernah menyampaikan kepada santri-santrinya, mari kita pelajari surat Al-Maun. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Para santrinya mengatakan, wahai Kiai, bukankah ini sudah sering dikaji, bukankah ini sering dibahas? Kenapa berulang-ulang dibahas? Beliau mengatakan bahwa kenapa saya ulang-ulang, karena kita belum mengamalkannya. Maka kita ingat-ingat ilmu apa yang pernah kita pelajari. Bahkan bisa jadi hal-hal yang sederhana yang kita pahami itu adalah ilmu, itu adalah dalil ayat Al-Quran atau hadis yang sahih, barangkali belum kita amalkan. Sebagai contoh yang mudah-mudah saja, bukankah Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah, berwajah manis tersenyum di hadapan saudaramu adalah sedekah. Ini sederhana. Apakah sudah kita amalkan? Setiap ketemu saudaranya tersenyum. Kemudian Rasulullah menyatakan juga dalam hadis yang lain, la yadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Tidak akan masuk surga seseorang yang tidak beriman, dan tidak sempurna iman seseorang kalau belum saling mencintai dengan saudaranya. Lalu Rasulullah menawarkan, ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah aku beritahukan kepada kalian satu perbuatan yang kalau kalian lakukan, kalian akan saling mencintai. Maka Rasulullah menyatakan, afshus salam bainakum, tebarkan salam di tengah-tengah kalian. Maka kita biasakan tebarkan salam, karena ilmu yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, apakah kita sudah mengamalkannya atau tidak. Bahkan dalam hal-hal yang sederhana, dalam adab-adab harian, bukankah Rasulullah telah mengajarkan bagaimana tata cara makan kepada seorang anak kecil? Beliau mengatakan, ya gulam samillah wa kul biyaminika wa kul mimma yalik. Wahai anak kecil, kalau kamu mau makan, bacalah bismillah, makanlah dengan tangan kanan, dan ambillah makanan yang terdekat dengan kamu. Ini sederhana. Apakah kita juga setiap makan baca bismillah? Kalau sudah, alhamdulillah, nanti pertanggungjawabannya ringan di hadapan Allah. Karena salah satu yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat sebelum kita melangkahkan kaki kita, salah satunya adalah tentang ilmu yang pernah kita serap, kita pelajari, sudahkah diamalkan? Kita harus siap dengan pertanyaan Allah dari ilmu-ilmu yang pernah kita pelajari, kita dengarkan, kita bahas, sudahkah kita amalkan? Dan masih banyak sekali tentunya di antara kita sudah mengaji bahkan mungkin lebih dari 10 tahun, ada yang 20 tahun, dan tentunya banyak menyerap ilmu. Maka yang terpenting adalah setelah berilmu, beramal. Jadi yang kedua, rusaknya hati itu ditandai dengan dia belajar agama tapi dia tidak mengamalkan ilmunya. Yang ketiga, wa idza amilu la yakhlisun. Ketika dia beramal, dia punya ilmu, lalu beramal, tapi dia tidak ikhlas dalam mengamalkan. Masih banyak motif dan modus dari amal-amalnya. Banyak tendensi-tendensi duniawi yang dia kejar dari amal itu. Bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ciri yang ketiga dari rusaknya hati adalah ketika hilangnya keikhlasan dari diri seseorang. Kemudian yang keempat,
wa ya'kuluna rizqallahi wa la yashkurun. Dia makan dari rizki Allah tapi tidak mensyukurinya. Termasuk orang-orang yang suka kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama di saat kita sering mendapatkan sesuatu yang banyak, diturunkan sedikit saja tidak bersyukur. Berapa banyak orang yang mengeluh, waduh penghasilan saya sehari kok cuma 200.000. Ya, mengeluh. Padahal dulunya sehari itu 5 juta. Banyak Pak, ya. Saya kadang di WA oleh saudara, oleh teman. Ya. Waduh ini usaha sedang bangkrut, berat sekali kesulitan ini. Ya. Usaha ini lagi turun, padahal punya mobil 2, saya heran, mobilnya 2, rumahnya besar, tanahnya luas, kambingnya juga banyak, punya sapi dan lain-lain. Tapi penghasilannya menurun drastis dibandingkan dulu. Itu mengeluhnya luar biasa. Ya. Padahal alhamdulillah mudah-mudahan kita termasuk yang selalu bersyukur. Kita sudah diberi makan oleh Allah Subhanahu wa taala sehari 3 kali. Sudah bersyukurnya luar biasa. Bukankah nikmat Allah itu diantaranya yang rutin kita dapatkan itu alangkah besarnya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah menyatakan ketika seseorang bangun tidur, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan dia makanan pada hari itu, kemudian diberi kesehatan, ini sesuatu yang luar biasa, seolah-olah dunia menjadi miliknya. Berapa banyak orang yang tidak bisa makan, berapa banyak orang yang sakit sekaligus tidak bisa makan. Ya. Maka orang-orang yang rusak hatinya adalah dia masih memakan rezeki Allah. Memang rezeki Allah berikan sampai kematian mendatangi dia. Allah sudah mencatat rezeki setiap orang sampai meninggal dunia, dan itu Allah akan sempurnakan. Tidak ada yang terlewat. Tidak ada ceritanya, wah ini orang ini sudah meninggal dunia, ini ada yang ketinggalan belum dikasihkan. Tidak ada. Allah sudah sempurnakan. Ada satu kisah menarik, seseorang tenggelam ke sumur, ya, jatuh ke sumur, tenggelam. Nah, kemudian ditolong oleh orang-orang, diangkat badannya ke atas, sudah pingsan. Kemudian dikeluarkan air dari perutnya sehingga bersih, kemudian sadar. Setelah sadar, walaupun habis minum air sumur, tapi orang biasanya ya kalau ada orang kecelakaan, orang jatuh dikasih minum kan. Setelah keluar karena air sumur, keluarkan, sadar, batuk-batuk, didudukkan, dikasih minum. Setelah minum, kemudian orang ini ditanya, kamu kok bisa jatuh ke sumur, bagaimana ceritanya? Maka dia bangun, memberikan contoh simulasi atau apa ya namanya? Rekonstruksi, biasanya Pak Polisi gitu, rekonstruksi. Gimana sih ceritanya kamu jatuh ke sumur? Dia peragakan sampai jatuh kembali, yang kedua meninggal dunia. Lagi rekonstruksi, cemplung beneran meninggal. Karena apa? Ternyata rezekinya masih kurang, ya dia belum meninggal karena 1 gelas tadi, itu rezekinya. Maka Allah tetap berikan itu. Belum saatnya meninggal karena ada rezekinya yang belum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selama kita masih hidup, Allah yang bertanggung jawab. Bahkan kita tidak perlu khawatir. Nanti kalau saya mati, istri saya makan apa? Anak saya bagaimana? Ini adalah bentuk kecilnya tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sadar bahwa selama ini yang ngasih makan itu Allah Subhanahu wa taala, baik dirinya maupun istrinya. Kemarin ada yang WA saya, ini bos saya koma. Padahal selama ini saya bekerja kepadanya, menggantungkan nasib seolah-olah kepadanya. Separuh dari otaknya terendam oleh darah sehingga koma. Sehari kemudian WA lagi, sudah meninggal. Padahal suami saya dari muda itu ikut kerjanya sama orang ini. Terus bagaimana nasib? Seolah-olah yang ngasih rezeki orang tadi. Maka selama kita masih hidup, Allah bertanggung jawab memberi rezeki kita. Maka siapa yang makan rezeki Allah tapi tidak bersyukur kepadanya, tandanya hatinya sedang rusak, perlu diperbaiki. Ya. Kemudian yang kelima,
wala yardawna biqismatillah, dia tidak rela dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk ketidakrelaan atas pembagian Allah adalah sifat hasad, yaitu iri kepada saudaranya. Rasulullah bersabda, iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun naral hatab. Jauhi oleh kalian sifat hasad, iri. Karena hasad atau iri itu memakan kebaikan, menghabiskan kebaikan seperti api melalap kayu bakar, habis. Kita sudah banyak beribadah, berbuat baik, habis semuanya, hangus gara-gara kita sering iri kepada saudara kita. Hakikatnya orang yang iri itu tidak menerima pembagian dari Allah. Lihat saudaranya kaya raya, usahanya lancar, dia tidak senang. Karena hasad itu adalah rasa tidak senang ketika melihat saudaranya mendapat nikmat dari Allah dan berharap nikmat itu pindah kepada dirinya. Usahanya lancar, rumahnya apik, mobilnya apik, kok aku enggak ya? Nah, maka secara tidak langsung dia tidak ridho dengan pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, salah satu terapi agar kita bersih dari sifat hasad adalah sering mendoakan saudara kita tanpa sepengetahuannya. Apalagi kalau usahanya lancar dan kita memiliki usaha yang sama terus. Karena biasanya iri itu kepada orang yang mirip dengan kita. Saya belum pernah tahu ada orang jual mie ayam irinya sama pemilik toko emas. Biasanya, oh iki bakul mie pisan, irinya kepada yang sama, mirip-mirip. Maka Rasulullah menyatakan, ketika seseorang mendoakan saudaranya kebaikan-kebaikan tanpa sepengetahuannya, maka di sampingnya ada malaikat yang mengatakan amin walaka bimislin. Amin walaka bimislin. Semoga Allah kabulkan dan kamu pun mendapatkan seperti yang sama kamu minta kepada Allah. Jadi kalau kita punya usaha yang mirip dengan saudara kita doakan dia. Misalkan saudaranya punya home industry produksi, misalkan sepatu, kita pun sama bikin sepatu. Ya Allah, mudah-mudahan usaha sepatu teman saya itu lancar, banyak keuntungan dan barokah. Di sampingnya malaikat mengatakan amin walaka bimislin. Semoga Allah kabulkan dan kamu pun mendapatkan seperti itu. Maka ini adalah salah satu obat agar kita menerima pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merasa Allah itu tidak adil, Allah itu baginya kok sama dia, saya kok gak dikasih, itu artinya hati kita sedang rusak. Dan yang terakhir, tanda rusaknya hati adalah wa yudfinuna mautahum wa la ya'tabirun. Sering menguburkan jenazah tapi tidak pernah mengambil pelajaran. Sering mengurus jenazah, mungkin memandikan, mengkafani, mensolati, lalu menguburkannya, tapi tidak pernah mengambil pelajaran. Artinya harusnya dengan melihat kematian saudaranya, dia semakin sadar bahwa dirinya juga akan seperti dia, akan menyusul, harus mempersiapkan diri. Karena kematian adalah nasihat yang terbaik. Kalau ada orang dinasehati dengan Al-Quran, mental, tidak diterima. Dinasehati dengan hadis, mental. Nasehati dengan perkataan ulama, mental. Dinasehati baik-baik, tidak pernah masuk. Ada kalanya mentalnya itu ngeyel, menolak. Ada kalanya menang, enggak, tapi enggak dilakoni. Maka nasihat terbaiknya adalah dengan melihat kematian. Sahabat Umar sampai pesan cincin yang beliau pakai dan minta ada tulisan di cincin itu supaya setiap saat dilihat. Tulisannya adalah kafa bil mauti mudzakiron. Cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Udah lama saya berpikir kepingin sekali bikin stiker tempelin di motor apa di mobil. Nasihat terbaik adalah kematian. Semakin sering kita mengingat kematian, semakin sering kita mendapat nasihat. Supaya selalu ingat akhirat, supaya kita mempersiapkan diri. Nah, kalau ada orang sering mengurus jenazah, terutama memakamkannya, tapi dia nggak pernah mengambil ibroh, mengambil pelajaran untuk dirinya, itu tandanya hatinya sedang rusak, harus diperbaiki.
Jadi inilah Bapak Ibu jamaah sekalian, di antara perusak-perusak hati yang harus kita antisipasi dan kita deteksi lalu kita obati. Yaitu yang pertama, melakukan dosa dengan harapan terus bahwa saya melakukan dosa namun akan taubat dan pasti diterima taubat saya. Yang kedua, berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Yang ketiga, beramal tapi tidak ikhlas. Kemudian yang keempat, makan rizki Allah tapi tidak mensyukurinya. Yang kelima, tidak menerima, tidak ridho dengan pembagian Allah. Dan yang terakhir, sering merawat, mengurus jenazah namun tidak bisa mengambil ibroh atau pelajaran, tidak menjadikannya sebagai nasihat bagi kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha membolak-balikan hati kita, senantiasa meneguhkan kita di dalam ketaatan kepadanya dan senantiasa meneguhkan, mengokohkan kita di jalannya, dan mudah-mudahan kita diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala qalbun salim, yaitu hati yang bersih, hati yang sehat dan hati yang selamat. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.